Baiklah pemirsa, saya sekarang sudah sampai di Masjid Ji'ronah. Boleh teman-teman lihat di belakang saya adalah Masjid Ji'ronah, yang mana masjid ini juga ditetapkan sebagai tempat mikot atau thank you, sejadahnya Masya Allah ya, plastik sekali pakai. Dan di sini boleh pemirsa lihat penerapan distancing itu masih diterapkan di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apa kabar pemirsa? Apa kabar subscriber dimanapun Anda berada dari kota Mekah Al-Mukarramah? Saya doakan semoga teman-teman baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel saya Muhammad Kurdi. Pada siang hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, alhamdulillah sangat bersyukur Allah memberi kesempatan kepada saya untuk menunaikan ibadah umroh selama 7 bulan ditutup ya, dan sudah hari ketiga hari ini. Alhamdulillah saya sudah mendapat tasrih atau mendapat bagian untuk melaksanakan ibadah umroh. Mohon doanya kepada teman-teman, semoga perjalanan umroh ini menjadi umroh yang makbul dan mabrur, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak lupa mendoakan kepada teman-teman pemirsa, subscriber dimanapun Anda berada, semoga secepatnya juga suasana ini cepat pulih dan cepat normal kembali, sehingga pelaksanaan umroh juga dibuka secara umum dari berbagai negara, sehingga teman-teman, saudara-saudara yang menunggu giliran umroh juga segera terrealisasi. Dan pada siang hari ini, tepatnya jam 1, sedangkan jadwal saya dari Kementerian Haji itu nanti jam 4. Jadi saya harus ambil mikot dulu, dan saya akan mengambil mikotnya beda ya, bukan dari Masjid Tan'im, tapi saya mau ngambil dari Masjid Ji'ronah, biar juga teman-teman tahu suasana di Masjid Ji'ronah ketika dibukanya umroh ini. Karena kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, saya sudah bagikan kepada teman-teman suasana tempat mikot yang di Masjid Sayyidah Aisyah di Masjid Tan'im, dan saya akan coba sekarang dari Masjid Ji'ronah sekalian membagikan kepada teman-teman suasana di Masjid Ji'ronah untuk mengambil mikot atau melepaskan niat umroh sekalian berihram di Masjid Ji'ronah ini. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video, jangan lupa dikasih like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Kita ikuti bismillahirrahmanirrahim. Dan posisi saya ini masih berada di sekitar rumah saya, yaitu di daerah Syari'al Hajj atau Wadi Jalil, yang dari sini ke Masjid Ji'ronah kurang lebih 20 atau ya 20 kiloan lah. Kalau ke Masjid Tan'im kurang lebih 6 sampai 7 kilo. Tapi saya akan ke Masjid Ji'ronah untuk membagikan kepada teman-teman suasana hari ini di Masjid Ji'ronah seperti apa. Dan nanti akan ketemu lagi videonya setelah saya sampai di Masjid Ji'ronah. Baiklah pemirsa, saya sekarang sudah sampai di Masjid Ji'ronah. Boleh teman-teman lihat di belakang saya adalah Masjid Ji'ronah, yang mana masjid ini juga ditetapkan sebagai tempat mikot atau tempat menjatuhkan niat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini berada di bagian utara ya, kota Mekah. Utara apa timur ya, pokoknya posisi ini cukup jauh dibanding dari tempat mikot yang lain yang berada di kota Mekah, karena ada beberapa tempat, yaitu di Masjid Ji'ronah ini dan juga di Masjid Tan'im yang kemarin saya sudah bagikan kepada teman-teman. Dan
di Hudaybiyah juga. Mungkin teman-teman juga pemirsa yang sudah melaksanakan umroh sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Dan saya akan membagikan suasana hari ini yang ya lumayan dibilang sepi, karena walaupun umroh itu dibuka, tidak seramai seperti dibuka hari-hari biasa, ada jamaah ya. Baik, ikuti terus video ini sampai selesai pelaksanaan miqat atau mengambil ihram. Dan sebagai informasi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai informasi, mungkin bisa dibilang manasik ya, pengetahuan bagi yang masih belum umroh. Ihram ini adalah berniat untuk memulai umroh, itu namanya ihram ya. Dan setelah kita berihram, itu ada beberapa larangan-larangan untuk diperhatikan ketika kita sedang berada dalam keadaan ihram. Yaitu ihram ini juga termasuk rukun umroh, yang mana rukun umroh itu ada 5 ya. Yang pertama adalah ihram, yang akan saya laksanakan pada siang hari ini. Yang kedua adalah tawaf, dan mungkin insya Allah nanti videonya akan saya pisah ya, tidak akan disatukan biar durasinya tidak terlalu panjang. Karena kalau disatukan mungkin bisa lebih 1 jam atau 3 jam. Jadi nanti mohon maaf apabila video ini terpotong-potong. Mungkin sampai pelaksanaan ihram ini dulu saya membagikan suasana di sini, dan biar mungkin teman-teman yang masih belum pengalaman, belum tahu tentang umroh bisa lebih detail menyimaknya. Jadi untuk pelaksanaan umroh, untuk pelaksanaan ihram ini mungkin 1 video, dan pelaksanaan tawaf nanti 1 video, dan pelaksanaan sa'i juga 1 video. Karena ada 5 hal atau 5 rangkaian rukun umrah yang akan saya laksanakan pada sore hari ini, yaitu yang pertama ihram, yang kedua adalah tawaf di sekitar Ka'bah dengan 7 keliling, dan yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali sa'i ya, 7 kali berangkat balik. Dan yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu mencukur rambut ya, boleh mencukurnya sebagian atau mencukurnya botak. Yang lebih afdal yaitu yang botak. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi harus tertib, pelaksanaannya itu harus tertib, dimulai dari ihram dulu, kemudian tawaf, kemudian sa'i, baru tahallul. Itu yang disebut dengan tertib, berurutan ya, berurutan. Jadi tidak boleh kita tawaf dulu baru ihram, atau kita sa'i dulu karena jalannya dekat lewat di Safa Marwah, jadi itu tidak boleh. Nah, jadi harus berurutan. Yang pertama adalah ihram yang akan saya laksanakan pada Masjid Ji'ronah ini. Sekalian saya akan membagikan suasana di Masjid Ji'ronah kepada teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kif halak? Kuis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dicek suhu dulu. Masya Allah. Kuis? Salli. Salli. Sajada mafi. Alhamdulillah, dikasih sejadah juga. Thank you. Sejadahnya Masya Allah ya, plastik sekali pakai. Dan di sini boleh pemirsa lihat penerapan distancing itu masih diterapkan di masjid-masjid, khususnya di masjid-masjid di seluruh kerajaan Arab Saudi. Jadi tetap berjarak ya, berjarak. Dan ada stiker ini posisi para jemaah berdiri atau melaksanakan sholat. Boleh teman-teman lihat
dalam Masjid Ji'ronah. Sebetulnya di masjid ini dulu saya pernah bagikan kepada teman-teman saat-saat baru dibukanya lockdown ya. Dulu baru-baru pembukaan mau dibuka masjid, dan sampai saat ini kondisi Masjid Ji'ronah tetap sepi, tidak seramai waktu ada jemaah. Karena walaupun dibuka ini hanya untuk jemaah dalam saja, jemaah yang tinggal di Arab Saudi atau warga negara Arab Saudi sendiri. Dan insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi ini akan seperti dulu. Dan kalau jamaah dari luar negeri dibuka seperti biasanya, masjid ini sangat ramai sekali dengan para jamaah. Dan insya Allah mungkin jemaah umroh ya, jemaah umroh baik jemaah Indonesia atau Malaysia atau dari manapun, setelah melaksanakan ziarah di tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, pastinya mengambil miqat untuk umroh yang kedua di masjid ini. Baiklah pemirsa, saya sholat dulu 2 rakaat untuk sholat sunat di Masjid Ji'ronah ini, sekalian akan menjatuhkan niat umroh atau berihram dari masjid ini. Saya sudah melaksanakan ihram atau menjatuhkan niat ihram di Masjid Ji'ronah ini, dan perlu diinformasikan juga pada teman-teman yang mungkin belum pengalaman bahwa setelah kita menjatuhkan niat ya atau sudah berihram, ada banyak larangan yang harus kita jauhi, yaitu seperti memakai pakaian yang berjahit, itu khusus yang laki-laki, dan memakai penutup kepala ya. Jadi sepanas apapun, kalau kita waktu ihram tidak boleh menutup kepala, dan tidak boleh memakai sarung kaki terbuat dari kulit yang menutupi mata kaki, seperti ya kaos kaki, sepatu yang sampai menutupi mata kaki. Itu untuk laki-laki. Dan adapun untuk perempuan, yaitu dilarang menutup wajah, seperti memakai masker dan cadar kecuali dalam keadaan darurat, ketika ada wabah atau virus seperti sekarang, maka diperbolehkan. Yang untuk laki-laki dan perempuan dilarang memakai wangi-wangian pada badan. Jadi tidak boleh memakai parfum, memakai wangi-wangian pada pakaian atau badan yang ketika kita sedang berada dalam ihram. Dan dilarang menikah dan menikahkan. Ini sebetulnya jarang ya, cuma ini juga larangan juga dalam kita berihram. Baik, setelah kita bermiqat atau berihram, sudah menjatuhkan niat, maka kita disunahkan untuk selalu memperbanyak bacaan talbiyah. Jadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi mulai dari menjatuhkan niat dari sini, kalau dari sini biasanya jamaah itu menjatuhkan niat itu dari Bir Ali ya, kalau ke Madinah dulu. Kalau di Indonesia, kalau langsung ke Mekah, kadang di pesawat sudah memakai ihram atau berniat ihram, atau yang ngambil dari Masjid Tan'im. Jadi ketika kita sudah menjatuhkan niat, maka bertalbiyahlah sampai pelaksanaan tawaf. Baru nanti di saat pelaksanaan tawaf bacaannya beda lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik, mungkin itu saja untuk video kali ini, biar durasinya tidak terlalu panjang, dan mungkin saya akan jadikan satu persatu video ini nanti, tawaf, sa'i dan lain sebagainya. Seperti biasa, jangan lupa sebelum mengakhiri video dikasih like, komen dan share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya.
Dan bagi yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe untuk membantu terus perkembangan channel ini dan memberi manfaat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.